Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Grafika Komputer bersama saya Rizka Luciana Pratiwi. Pada sesi pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sintetik kamera. Pernah nggak kalian main game ya, terus kayak heran kok objek di layar itu bisa kelihatan nyata banget ya, padahal aslinya cuma sekumpulan titik sama garis aja gitu. Nah, hari ini kita bakal belajar rahasianya gimana komputer bikin gambar 2D dan 3D jadi seperti hidup gitu. Nah, dengan kamera sintetis ini kita bisa tentuin posisi kamera ada di mana, lagi lihat kemana, dan apa yang bakal muncul di layar. Jadi sama seperti waktu kalian selfie ya, kalau kameranya diangkat nanti hasilnya beda. Terus kalau dideketin nanti objeknya kelihatan lebih besar ya, kayak gitu. Semua itu bisa kita atur juga di komputer. Nah, di materi hari ini kita bakal kenalan sama cara kerja kamera sintetis, koordinat pandang, sampai proyeksi yang bikin dunia 3D itu terlihat lebih nyata di layar. Kalau kita ingin melihat sebuah objek 3D dan pakai proyeksi perspektif biasa, posisi mata kita itu akan selalu di sumbu tengah kamera kan, gitu. Nah, masalahnya sudut pandangnya itu jadi terbatas karena kita cuma bisa lihat dari arah itu aja. Lalu, gimana kalau mau ganti sudut pandang? Nah, salah satu caranya adalah kita memutar objeknya. Tapi itu jelas nggak efisien ya, apalagi kalau objeknya banyak atau kompleks gitu. Rasanya kayak harus mindahin seluruh panggung teater gitu ya, cuma untuk penonton yang mau pindah kursi aja, repot kan gitu. Nah, disinilah sintetik kamera itu masuk. Ya daripada objek yang dipindah-pindah, lebih lebih gampang kalau kita aja yang jalan ya, alias memindahkan kamera virtualnya. Nah, dengan kamera sintetik kita bisa geser, kita bisa putar atau atur sudut kamera untuk dapat pandangan yang berbeda tanpa harus mengubah objeknya sama sekali gitu. Jadi simpelnya bukan objeknya yang berputar, tapi kameranya yang bergerak. Ya inilah yang bikin dunia 3D itu terasa lebih fleksibel, lebih realistis, dan juga gampang diatur. Di dunia nyata, cara kerja kamera itu sebenarnya simple banget. Ya, objek itu memantulkan cahaya, ya lalu cahaya itu masuk ke lensa. Nah, lensa inilah yang membelokkan cahaya dan membentuk bayangan objek. Ya, nanti bayangan itu terus diteruskan ke film atau sensor kamera yang peka terhadap cahaya. Ya, kalau zaman dulu, film ini ada lapisan kimianya yang bereaksi sama cahaya. Sedangkan kalau kamera modern, itu sensornya yang langsung menangkap cahaya jadi data digital. Ya, singkatnya kayak gini, objek, terus cahaya, terus lensa, terus film atau sensor. Kemudian baru menampilkan gambar. Ya, itulah kenapa kamera bisa menyimpan apa yang kita lihat, kayak gitu. Oke, jadi gini, sintetik kamera itu intinya cara kita menaruh kamera virtual di dunia 3D. Ya, biar bisa ngelihat objek dari sudut pandang tertentu. Nah, di sini ada tiga hal penting yang dibutuhkan. Pertama, bidang proyeksi. Ya, bayangin ini kayak sebuah layar tipis, tempat gambarnya itu ditempelin. Gitu. Terus kedua, ada sistem koordinat viewer atau mata. Ya, ini yang nunjukin kamera berdiri di mana, lagi ngelihat kemana, dan mana arah atasnya, gitu. Terus cara kerjanya, objek yang ada di dunia 3D itu dipindahin dulu ke koordinat kamera, biar arahnya itu pas dengan mata si kamera. Setelah itu, bayangan objek nanti diproyeksikan secara perspektif ke bidang proyeksi. Ya, dan hasilnya jadi gambar 2D di layar. Ya, sederhananya bukan objeknya yang kita bawa ke kamera. Ya, tapi kamera yang kita atur
supaya seolah-olah dia melihat dunia 3D dengan benar. Gitu. Nah, dengan sintetik kamera ini kita bisa bebas atur sudut pandang tanpa harus kita muter-muterin objeknya terlebih dahulu. Kayak gitu. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat ya di sebelah kiri itu ada koordinat dunia, yaitu ibarat kayak panggung gede ya, tempat semua objek berada. Ya, ada rumah, silinder, pohon, dan lain sebagainya. Nah, supaya kamera bisa melihat dengan benar, kita nggak mungkin kan geser-geser si rumahnya ini, si pohonnya dengan sembarangan gitu kan ya. Jadi, langkah pertamanya adalah transformasi. Ya, transformasi objek-objek dari koordinat dunia dipindahkan ke koordinat viewer. Ya, ini seperti kita menyesuaikan panggung supaya pas dengan arah pandang kamera. Nah, di koordinir view ini ada bidang proyeksi. Ya, bayangin kayak ini kayak layar tipis gitu di depan mata kita ya. Nah, disinilah objek-objeknya itu nanti diproyeksikan. Ya, kalau pakai proyeksi perspektif, hasilnya yang jauh akan terlihat lebih kecil. Ya nggak? Sedangkan yang dekat itu akan terlihat lebih besar, sama kayak kita lihat pakai mata kita gitu ya. Kalau misalnya kita ngedekat, nanti gambarnya akan terlihat lebih besar. Tapi kalau kita lihatnya dari jauh, akan terlihat lebih kecil, kayak gitu. Jadi intinya sederhana ya, objek ada di dunia nyata atau world space, kemudian dipindahkan ke ruang pandang kamera atau viewer space, kemudian diproyeksikan ke bidang proyeksi. Nanti hasilnya gambar 3D-nya itu bisa ditampilkan dengan sudut pandang yang sesuai dengan mata kameranya, gitu. Nah, supaya kamera virtualnya itu bisa melihat dengan benar, kita perlu sistem koordinat khusus yang biasa disebut dengan viewing koordinat, ya, atau disebut juga UFN, UVN ya, UVN system. Ya, bedanya dengan koordinat dunia yang pakai sumbu X, Y, Z, sistem ini dipakai dengan tiga sumbu baru, yaitu U, V, dan N. U ini ibarat sebuah sumbu ke samping. Ke samping itu berarti kiri dan kanan kamera. Ya, terus ada V. V ini sumbu ke atas kamera. Dan N ini sumbu depan kamera, arah kamera sedang melihat. Ya, kenapa kita perlu VN ini? Karena begitu kamera dipasang, kita butuh acuan arah sesuai pandangan kamera, bukan arah dunia. Ya, jadi kita butuh acuan arah sesuai dengan pandangan kamera. Jadi, koordinat ini nanti membantu komputer ngerti mana yang depan, mana atas, mana yang samping dari sudut pandang kamera. Gitu. Jadi, sederhananya UVN ini, UVN sistem ini adalah kacamata si kameranya. Ya, jadi dengan sistem ini, semua objek itu diproyeksikan sesuai arah mata kamera. Jadi bukan asal dari koordinat dunianya, gitu. Nah, supaya kamera virtualnya itu bisa melihat dengan benar, kita perlu bikin sistem koordinat khusus yang namanya viewing koordinat, ya. Sistem ini dibentuk berdasarkan beberapa informasi penting. Pertama ada VRP. VRP ini eh, viewing reference point. Ini adalah posisi kamera di koordinat dunia. Ya, ibaratnya titik berdirinya kamera gitu. Kedua, kita tentuin arah kamera menghadap kemana, yaitu disebut VPN atau view plan normal, ya, yang dilambangkan dengan vektor N. Ya, arah N ini ditentukan dari koordinat dunia. Jadi jelas mana depan si kamera. Gitu. Terus yang ketiga, kita butuh sumbu U. Ya, sumbu U ini harus tegak lurus dengan N. Ya, dengan depannya dan juga V dengan atasnya. Ya, jadi U ini yang jadi patokan kiri kanan kamera. Terakhir ada posisi mata atau A.
Dalam sistem koordinat, eh, biasanya ditulis sebagai E atau EU gitu ya, EF, EV, dan EN. Ya, umumnya nilai E ini sederhana, 0, 0, E. Artinya kamera ada di depan bidang proyeksi sejauh E. Ya, kalau disederhanakan, VRP ini adalah titik kamera berdiri. Ya, N-nya arah kamera melihat, ya N-nya itu arah kamera melihat, V-nya arah atas kamera, dan E-nya itu posisi mata di koordinat viewer. Ya, jadi dengan kombinasi eh, apa namanya V, N, U gitu ya, komputer itu bisa ngerti arah pandang kamera, ya dan siap memproyeksikan objek 3D ke dalam bidang gambar. Gitu. Oke, kita lihat gambarnya. Kalau kalian lihat di bawah, kita punya koordinat dunia dengan sumbu X dan Y, ya, dan juga Z. Nah, di dunia nyata komputer, semua objek itu awalnya ada di koordinat ini, di koordinat X, Y, dan Z ini. Sekarang, kita ingin lihat objek dari sudut pandang kamera. Jadi yang bawah ini kan pakai sumbu X, Y, Z ya. Sedangkan kalau gambar yang di atas itu beda sumbunya. Ya, maka kita bikin sistem baru yang disebut viewing coordinate atau UFN. Ya, nah ini adalah titik di mana kamera kita berdiri. Ya, disebut VRP. Ya, yang di sebelah kanan nih VRP. Ya, atau viewing reference point. Nah, titik ini ditulis dengan koordinat RX, RY, dan RZ. Ya, ibaratnya ini posisi kamera di dunia nyatanya. Lalu ada arah pandang kamera yang disebut dengan VPN, ya atau view plane normal. Nah, ini ditandai dengan sumbu N, ya menunjukkan kamera itu lagi menghadap kemana. Gitu. Setelah itu kita tentukan arah V-nya sebagai sumbu ke atas. Ya ini kan N-nya ini ke depan ya. Terus V-nya ini sumbu ke atas biar kamera nggak miring. Terus dari N dan V ini kita bisa dapat sumbu U ya sebagai arah samping atau kanan kiri. Nah, akhirnya mata kamera sendiri dalam koordinat viewer itu ditulis sebagai E. Ya, ini ada EU, EV, dan EN. Itu bisa, itu biasanya sederhana aja. Misalnya tadi 00E gitu. Dengan tiga sumbu ini, nanti komputer tuh bisa ngerti gimana kamera memandang dunia 3D gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita untuk dapetin tiga sumbu penting di viewing koordinat tadi, yaitu N, V, dan U. Ya, pertama kita tentuin dulu vektor N-nya. Ya, caranya gimana? Caranya pertama ambil titik kamera, ya disebut R atau VRP tadi, ya atau viewing reference point. Terus kemudian kita tentukan titik yang jadi pusat pandang kamera atau skin atau scene atau look at point. Ya, lalu kita hitung vektor normnya. Ya, norm ini rumusnya eh, norm sama dengan sin dikurang R. Artinya kita bikin panah dari kamera menuju objek yang dilihat. Nah, setelah dapat vektor normnya, kita ubah jadi vektor satuan dengan rumus vektor n sama dengan vektor norm dibagi dengan panjang norm. Jadi kalau normnya itu ada garis di kanan kirinya, itu disebutnya panjang norm ya teman-teman ya. Itu artinya norm dibagi panjangnya sendiri, ya norm dibagi panjangnya sendiri supaya hasilnya punya panjang satu. Kenapa harus panjang satu? Supaya gampang dipakai sebagai arah standar ke depan. Jadi simpelnya norm ini adalah eh, panah dari kamera ke objek dan n-nya adalah norm yang sudah dinormalisasi.
ya, atau arah depan kamera. Ya, terus nanti setelah N itu baru nanti kita tentukan arah V-nya atau arah atas kameranya dari up vector dan U-nya dari arah samping. Ya, nah dengan ketiga sumbu ini nanti kamera bisa ngerti arahnya sendiri gitu. Jadi pertama adalah kita cari N-nya dulu dengan menggunakan rumus N ya, eh, sama dengan vektor norm dibagi dengan panjang norm gitu. Kemudian setelah menentukan vektor N, sekarang kita tentukan vektor V-nya ya, atau arah atas kameranya dalam sistem UVN-nya gitu. Nah, untuk menentukan vektor V, kita pakai rumus up aksen sama dengan up, terus dikurangi hasil dot product up ya dengan N, lalu dikali N ya, dan V sama dengan up aksen dibagi panjang up aksen ya. Jadi up di sini adalah vektor up atau arah atas ya, yang ditentukan pemakai. Ya, pemakai di sini adalah orang yang menggunakan sistem grafika komputer ya. Nah, up yang biasanya ditentukan pemakai itu adalah 0, 1, 0 kalau arah atasnya sumbu Y gitu. Kemudian N-nya tadi adalah vektor depan kamera ya, yang sudah kita hitung sebelumnya dari norm. Nah, terus kalau up titik bulat ya, di rumus kan ada up titik bulat N, itu dibaca up dot N. Jadi titiknya ini dibaca dot. Up dot N ini adalah dot product antara vektor up dan vektor N. Ya, up yang diapit garis di bawah, ya, itu up yang diapit garis di kanan kiri, ini adalah panjang vektor up. Ya, supaya hasil akhirnya jadi vektor satuan atau unit vektor tadi. Ya, nah langkahnya gimana? Langkahnya adalah pertama, kita mulai dengan vektor up. Ya, yang diberikan pemakai. Ya, pemakai tadi, orang yang menggunakan eh, grafika komputer tadi. Terus kedua, supaya benar-benar tegak lurus dengan N, kita kurangi komponen up yang searah dengan N. Ya, nanti hasilnya berupa up. Gitu. Lalu kita normalkan up dengan membaginya dengan panjangnya sehingga jadilah V. Gitu. Nah, ini saya kasih contoh sederhana untuk menghitung vektor V pada UVN. Ya, sekarang kita coba hitung arah V atau sumbu atas kamera. Ya, pertama di sini diketahui vektor up-nya itu adalah 0, 1, 0. Itu artinya arah atas dunia mengarah ke sumbu Y. Ya, sedangkan kamera kita menghadap ke depan dengan vektor N 0,0,1. Ya, nah langkah pertamanya adalah kita hitung dulu dot produknya. Ya, untuk tahu hasil dari up-nya berapa gitu. Ya, eh di sini hasilnya ternyata 0. Ya, oke. Terus 0 ini apa artinya? Artinya up ini sudah tegak lurus dengan N. Ya, jadi sampai sini masih aman gitu. Terus langkah kedua, kita hitung up dengan rumus up dikurang dot product up dengan N terus dikali N. Karena hasil dot produknya 0, ya, maka up sama saja dengan 0, 1, 0 gitu ya. Terus kemudian langkah terakhir kita normalisasi up, caranya dengan membagi up dengan panjangnya. Ya, karena panjangnya tadi 1, hasilnya tetap 0,1,0. Ya, nah inilah V yang kita dapatkan. Ya, jadi kesimpulannya untuk kasus ini, arah atas kamera V sama dengan arah Y dunia, yaitu
0,10. Ya, kenapa bisa begitu? Karena sejak awal up-nya memang sudah tegak lurus dengan N. Gitu ya. Kalau nanti up-nya tidak tegak lurus, barulah rumus ini akan mengoreksi arahnya supaya pas. Gitu. Nah, ini kita lihat gambarnya. Titik kamera ada di VRP, ya, atau Viewing Reference Point. Nah, dari titik ini, kamera punya arah pandang yang ditujukan oleh vektor N. Ya, vektor N di sini adalah arah depan kamera, ya kan? Sekarang kita punya vektor up, ya, yaitu arah atas yang ditentukan oleh pemakai. Ya, masalahnya tidak selalu up ini tuh pas tegak lurus dengan arah depan kamera N. Kalau kita langsung pakai, bisa jadi nanti kameranya itu agak miring, gitu kan ya. Makanya kita selalu koreksi. Kita hitung up aksen. Ya, up aksen itu up yang ada petik satunya, itu disebutnya up aksen. Ya, up aksen ini adalah versi up yang sudah dibersihkan dari komponen yang searah dengan N. Jadi benar-benar berdiri tegak lurus terhadap N. Gitu. Nah, setelah kita punya up aksen, kita normalisasi panjangnya. Lalu hasilnya jadi V. Ya, kelihatan ya V-nya ya. V inilah yang dipakai sebagai sumbu atas kamera yang sesungguhnya. Ya, jadi alur gampangnya gini. Up itu arah atas yang kita tentukan. Up aksen ini up yang sudah dikoreksi biar tegak lurus dengan N. Terus kemudian V ini adalah up aksen yang sudah dinormalisasi jadi panjang satu. Ya, dan bersama N nanti kita bisa dapatkan sumbu U. Ya, nah berarti kita tinggal cari nih sumbu U-nya. Ya kan, tadi kan kita udah eh, punya dua faktor ya. Vektor, sorry. N, kita udah dapet N dan udah dapet V. Nah, sekarang eh arah depan kamera. Ya, sorry. Em, U-nya. Ya, tadi kan kita sudah punya dua vektor, N dan V, arah depan kamera dan arah atas kamera. Sekarang kita butuh vektor U-nya, yaitu arah samping kamera. Nah, di sini syaratnya U itu harus tegak lurus terhadap N dan V. Ya, kalian lihat di sini. Ya, cara paling gampang untuk mendapatkannya adalah dengan cross product. Ya, rumusnya adalah U sama dengan silang V. Ya, U sama dengan M silang V. Ya, apa artinya di sini? Cross product, ya. Jadi N silang V ini menyatakan cross product ya. Cross product ini akan menghasilkan vektor baru yang otomatis tegak lurus dengan kedua faktor aslinya, ya, atau asalnya. Jadi kalau kita silang N dan V, nanti hasilnya adalah U, ya, yang jadi arah kanan kirinya kamera. Jadi dengan begitu kita punya tiga sumbu yang saling tegak lurus, ya, N ke depan, V ke atas, dan U-nya ke samping. Nah, sekarang sudah lengkap koordinat UVN-nya sebagai kacamata kamera sintetis. Oke, di sini saya kasih contoh sederhana untuk menghitung vektor U-nya pada UVN tadi. Ya, ingat ya, U itu harus tegak lurus dengan N dan V. Jadi kalau N adalah depan kamera dan V adalah atas kamera, U-nya ini otomatis jadi samping kamera. Nah, cara mencarinya itu kita pakai cross product. Intinya, kalau kita silang N dengan V, hasilnya selalu sebuah vektor yang baru, ya, yang berdiri tegak lurus terhadap keduanya. Gitu. Kita ambil contoh sederhana. Di sini N-nya 0,0,1. Artinya ini kamera menghadap ke arah sumbu Z, ya. Terus N-nya eh 0,1,0, artinya arah atas kamera ada di sumbu Y, gitu ya. Terus langkah pertama kita masukkan ke rumus cross product.
dengan A silang B ya sama dengan kurung buka ya AY kali BZ dikurangi AZ dikali BY, kemudian AZ dikali BX dikurangi AX kali BZ gitu ya. Terus kemudian AX-nya dikali BY, kemudian dikurangi AY eh, dikali BX, terus kurung tutup. Ya, ini untuk mencari cross produknya. Terus langkah kedua, kita hitung satu persatu. Untuk yang A sama B ini disilang ya, teman-teman ya, gitu. Oke, langkah kedua, kita hitung satu persatu komponennya. Ya, komponen X, ini nol dikali nol dikurangi satu dikali satu. Ya, hasilnya adalah minus satu. Terus kemudian komponen Y-nya, ya, ini adalah komponen. Komponen Y-nya satu kali nol dikurangi nol dikali nol. Hasilnya adalah satu. Ya, kemudian UZ-nya nol dikali satu dikurang nol dikali nol. Hasilnya nol. Jadi ini semua hasil dari perhitungan yang di atas tadi. Ya, seperti itu. Oke, terus langkah ketiganya kita gabungkan. Sorry, langkah keempatnya kita gabungkan ya, sehingga mendapatkan vektor U. Ini adalah minus satu 0, 0. Nah, artinya vektor U mengarah ke sumbu X. X negatif ya, karena ini ada minusnya. Gitu. Artinya vektor U mengarah ke sumbu X negatif atau ke samping kamera. Gitu ya. Oke, jadi sekarang kita udah punya sistem koordinat kamera lengkap nih. Tadi N-nya itu 0,0,1, terus ke atasnya 0,1,0, dan U-nya ke sampingnya minus 1,0,0. Nah, dengan tiga sumbu ini, kamera sudah punya koordinat sendiri yang saling tegak lurus. Kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke transformasi world ke view plan. Jadi gini, bayangin semua objek 3D yang kita buat itu awalnya ada di world koordinat atau koordinator dunia ya. Gitu, ibarat tadi kayak panggung gede ya, tempat ada rumah, ada pohon, segala macam berada di situ lengkap dengan posisi X, Y, Z globalnya. Nah, masalahnya kamera kita kan nggak otomatis ngerti ya posisi objek dari koordinat dunia. Ya, jadi kamera itu butuh sistem koordinatnya sendiri yang disebut dengan viewing koordinat atau view plan. Ya, disinilah peran transformasi world ke view plan. Ya, transformasi world ke view plan ini adalah proses memindahkan titik-titik dari koordinat dunia ke koordinat kamera. Jadi dari dunia nyata ke kamera. Gitu artinya kita hitung ulang posisi setiap titik berdasarkan arah kamera menghadap kemana, yaitu tadi N, mana yang dianggap atas kamera, yaitu V, dan mana arah samping kamera, yaitu U. Jadi dengan begitu, komputer itu nanti bisa tahu titik ini ada sejauh apa di depan kamera, berapa tinggi dari pusat pandangannya ke atas, dan berapa kiri ke kanan dari sumbu kamera. Ya, terus cara pakainya gimana? Cara pakai transformasi itu dengan rumus. Ya, pertama kita cari vektor T-nya. Ya, kita ambil posisi titik W di dunia, world-nya, lalu kurangi dengan posisi kamera, yaitu R-nya. Nanti hasilnya adalah vektor dari kamera menuju titik. Ya, gitu. Jadi eh, kita cari vektor T-nya dulu. Terus kalau vektor T-nya ini udah ketemu, baru kita proyeksikan vektor T ini ke tiga sumbu kamera. Ya,
yaitu PU. PU sama dengan T dot U. Artinya di sini komponen titik pada sumbu U ya itu berarti ada di samping kamera ya. Terus PV ya PV sama dengan T dot V. Artinya komponen titik pada sumbu V atau atas kamera. Dan PN ya. PN ini sama dengan T dot N, artinya komponen titik pada sumbu N atau depan kamera. Jadi, setiap titik di dunia sekarang itu berubah menjadi koordinat baru, ya, yaitu PU, eh, P, PF, ya, dan sorry, PV ya, PV, PU, PV, dan PM ya di sistem kamera gitu. Nah, setelah semua titik dipindahkan ke view plan, barulah kita lakukan proyeksi perspektif. Nah, pada tahap ini titik-titik 3D itu diproyeksikan ke bidang 2D sehingga menghasilkan ilusi kedalaman ya atau objek jauh terlihat kecil, objek dekat terlihat besar gitu. Nah, setelah titik-titik di dunia itu dipindahkan ke sistem koordinat kamera, langkah berikutnya adalah proyeksi perspektif. Ya, proyeksi perspektif. Intinya, kita mau tahu nih gimana titik 3D itu terlihat di bidang 2D, ya, atau bidang proyeksi. Misalnya, kita punya titik P, ya, titik P itu kan PU, PV, eh, sama PM di view plan, ya. Lalu, posisi mata atau kamera ada di EU, EV, sama EN. Nah, kemudian hasil proyeksi perspektif dari titik P akan menjadi titik Q. Ya, akan menjadi titik Q. Q ini sama dengan U bintang sama V bintang di bidang gambar. Ya, rumusnya adalah di sini U bintang sama dengan N kali PU dikurangi EU kali PN. Kemudian dibagi dengan EN dikurang PN. Ya, sedangkan untuk V bintang sama dengan EN kali PV dikurangi EF kali PN dibagi dengan EN dikurangi PN. Ya, nilai PN ini menunjukkan sejauh mana titik P dari kamera. Ya, semakin besar PN, hasil proyeksi eh, U bintang dan V bintang ini akan semakin kecil, sehingga objek jauh jadi terlihat lebih kecil. Sebaliknya, kalau PN kecil atau titik dekat kamera eh, U bintang dan V bintang ini akan kelihatan lebih besar, sehingga objek dekat terlihat lebih besar. Jadi dengan cara ini kita dapat ilusi perspektif. Ya, benda yang dekat itu nanti akan tampak lebih besar dan yang jauh tampak lebih kecil. Persis banget kayak penglihatan manusia. Oke, sebelumnya kita punya rumus proyeksi perspektif yang agak panjang ya karena posisi mata bisa di koordinat mana aja kan. Tapi kalau posisi mata kita diletakkan tepat di sumbu N, misalnya di titik E, yaitu 00N, maka rumusnya itu bisa lebih sederhana. Ya, ini U bintang sama dengan PU dibagi 1 dikurangi PN per EN. Ya, terus V bintang sama dengan PV dibagi 1 dikurangi PN per EN. Ya, PU dan PV di sini adalah posisi titik bidang kamera. Ya, kemudian PN ini adalah jarak titik dari kamera dan IN adalah jarak mata ke bidang proyeksi. Jadi, dengan rumus ini kita langsung bisa dapat koordinat 2D hasil proyeksi. Efek perspektifnya itu tetap sama. Kalau PN-nya itu makin besar, ya objeknya makin jauh. Ya, nilai U bintang dan V bintang mengecil, maka objeknya akan tampak lebih kecil. Gitu.
Kalau Pn kecil gitu ya, kalau Pn-nya itu kecil, objek dekat kamera, nilai U dan V membesar, maka objek tampak lebih besar gitu. Jadi penyederhanaan ini memudahkan kita untuk menghitung proyeksi tanpa harus menulis rumus panjang lagi seperti sebelumnya kayak gini ya. Oke, jadi sebelum kita memahami transformasi kamera atau proyeksi, ada satu bekal penting yang harus kita kuasai dulu, yaitu operasi dasar pada vektor. Ya, kenapa? Karena semua posisi objek, arah kamera, dan bidang proyeksi di grafika komputer itu dinyatakan dalam bentuk vektor. Jadi, kalau kita paham operasi vektornya, langkah-langkah berikutnya nanti akan terasa jauh lebih mudah gitu. Nah, di sini ada tiga rumus utama yang sering kita pakai. Pertama ada dot product. Dot product ini untuk tahu hubungan sudut antara dua vektor. Apakah sejajar, apakah tegak lurus, atau mungkin berlawanan. Ya, yang kedua ada cross product. Ya, cross product ini tadi untuk menghasilkan vektor baru yang tegak lurus dengan dua vektor lainnya. Ya, misalnya saat kita mencari sumbu kamera tadi. Ya, terus yang ketiga ada panjang vektor. Nah, ini eh, cara untuk mengukur seberapa panjang sebuah vektor. Ya, tadi kan saya udah bilang bahwa kalau ada sebuah vektor yang di sebelah kanan kirinya itu ada garis panjang, itu disebut dengan panjang vektor. Ya, nah ini juga dipakai saat kita ingin membuat vektor satuan. Ya, kayak gitu. Sekarang kita lihat satu persatu bagaimana rumus ini ditulis dan juga dipakai. Ya, salah satu operasi dasar vektor yang sering kita pakai itu adalah dot product, ya atau perkalian titik. Ya, rumusnya adalah D sama dengan N dot V, yaitu eh, adalah dengan NX ditambah NX dikali ya, NX dikali VX ditambah NY dikali VY ditambah NZ dikali VZ. Kayak gitu. Itu untuk menghitung dot product. Ya, hasil dot product ini bukan vektor ya, teman-teman, tapi angka tunggal. Ya, atau disebutnya dengan skalar. Ya, angka ini nanti menunjukkan seberapa besar arah dua faktor itu saling sejajar. Gitu. Kalau hasilnya nol, artinya dua vektor itu saling tegak lurus. Kalau hasilnya positif, berarti arahnya kurang lebih searah. Ya, kalau negatif berarti arahnya berlawanan. Gitu. Jadi dot product ini penting banget untuk ngecek hubungan sudut antar dua vektor, misalnya arah pandang kamera dengan arah atas. Gitu. Oke, kalau tadi dot product hasilnya angka, sekarang kita masuk ke cross product atau perkalian silang. Ya, bedanya cross product itu menghasilkan vektor baru. Ya, rumusnya yaitu D sama dengan silang, sorry, D sama dengan N silang V. Ya, kemudian komponen X-nya dihitung NY dikali VZ dikurang NZ dikali VY. Ya, seperti itu. Ini untuk eh, komponen X-nya, ya. Terus komponen Y-nya, ini ya, komponen tuh yang ini. Komponen Y-nya yaitu NZ dikali NV, ya. Terus dikurang NX dikali VZ. Kemudian untuk komponen Z-nya dihitung NX dikali VY dikurang NY dikali VX. Ya. Nah, cross product ini dipakai kalau kita butuh vektor yang tegak lurus terhadap dua vektor asal. Nah, di grafika komputer, cross product ini dipakai untuk mencari sumbu U di sistem kamera supaya kita punya tiga sumbu UVN yang saling tegak lurus. Gitu. Setelah tadi kita bahas dot product dan cross product, ada satu hal dasar lagi yang penting yaitu panjang vektor, ya atau disebut juga magnitude. Ya, rumusnya yaitu panjang V sama dengan akar kuadrat dari Vx dikali eh,
kuadrat ditambah eh, VZ kuadrat gitu ya. Ya ini adalah Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat gitu ya. Oke. Jadi panjang vektor ini menunjukkan seberapa jauh ujung vektor dari titik asalnya. Ya, misalnya gini, kalau V-nya ini misalnya 340, ya kan? Berarti panjangnya adalah akar dari 3 pangkat 2 ya, ditambah 4 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. Nanti hasilnya adalah akar 25 gitu. Nah, hasil dari akar 25 itu berapa? Ya, yaitu misalnya 5 ya kan? Akar dari 25 kan 5 ya. Jadi vektor tersebut itu panjangnya adalah 5 dan 5 ini adalah satuan ya. Nah, ini penting banget ya. Kenapa penting? Karena banyak sekali perhitungan yang membutuhkan vektor dengan panjang satu. Ya, yang kita sebut dengan vektor satuan tadi. Untuk membentuk vektor satuan, kita tinggal bagi vektor dengan panjangnya. Seperti itu. Ya. Nah, dot product, cross product, dan panjang vektor itu adalah tiga operasi dasar eh, yang menjadi bekal utama kita sebelum masuk ke transformasi world, ke view plan, dan proyeksi perspektif gitu. Oke, sekarang saya mau tanya sama kalian. Menurut kalian, apa fungsi utama dari viewing koordinat atau UVN sistem itu sendiri? Gitu. Terus yang kedua, kenapa dalam proyeksi perspektif objek yang jauh terlihat lebih kecil? Terus yang ketiga, apa perbedaan world coordinate dengan viewing koordinat? Ya, jadi itu untuk pertanyaan hari ini. Silakan jawab di kolom komentar. Langsung dijawab aja ya, nggak perlu dimasukkan pertanyaannya. Dan jangan lupa sertakan NIM dan nama kalian. Oke, em, dari materi tadi kita udah belajar bahwa untuk menampilkan dunia 3D di layer 2D ada beberapa langkah penting ya. Kita mulai dari operasi dasar vektor yaitu dot product, cross product, dan panjang vektor ya yang menjadi alat utama untuk membangun sistem koordinat kamera. Terus juga kita kenalan dengan viewing koordinat atau UVN system di mana sumbu N-nya menunjukkan ke arah depan, V-nya ke arah atas, dan U-nya ke arah samping. Jadi dengan tiga sumbu ini kamera punya kacamata sendiri untuk melihat dunia. Selanjutnya, kita juga membahas tadi bagaimana titik-titik dari world coordinate itu ditransformasikan ke view plan agar posisinya sesuai dengan sudut pandang kamera. Ya, dan terakhir kita lakukan proyeksi perspektif untuk mengubah 3D menjadi 2D sehingga muncul efek nyata. Ya, benda dekat tampak besar, ya, benda jauh terlihat lebih kecil gitu. Nah, semua ini adalah pondasi dasar dari grafika komputer dan jadi alasan kenapa dunia 3D di game, animasi, atau simulasi itu bisa terlihat realistis di layar handphone kita atau di layar komputer kita. Oke, jadi sampai sini dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.